Hello Soul Seeker, how are you today? I am fine, thank you, and how are you? Semua dalam keadaan sukacita, semua dalam keadaan damai sejahtera, dan bahkan kamu sebagai orang-orang yang dapat menilai rupa bumi dan rupa langit, kamu tahu memulainya, maka apakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Lukas 12 ayat 56 berbicara tentang orang yang seharusnya mampu untuk menilai zaman keadaan yang terjadi saat ini. Betul? Karena kita berjalan dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, kita harus tahu bahwa ada perubahan-perubahan zaman yang terjadi di negara ini, di belahan dunia, dan kita harus dapat menilai zaman itu. Oke? Aku akan berbicara tentang dekadensi moral. Ikuti terus setelah tayangan video yang satu ini. Oke. Pendekatan zamanmu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, abad ke-20 ini aku sebut sebagai abad yang mundur, a backward century. Aku tidak terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan ini sebelum dapat menganalisa separuh terakhir abad ini. Abad 20 dianggap secara umum sebagai abad yang paling maju, seperti yang kita lihat perkembang teknologi ataupun ilmu amat maju dengan pesat dan lebih luas lagi, lebih mendalam lagi, dan lebih konkret dalam 50 tahun terakhir ini. Di sepanjang sejarah, sejak abad Masehi sampai akhir abad 19, perkembangan teknologi dan ilmu tidak bisa dibandingkan dengan 50 tahun yang terakhir ini. Kalau mata kita hanya tertuju kepada fenomena ini, kita akan tertipu dan tidak dapat melihat kepada esensi yang lebih dalam. Orang yang ditipu secara fenomenal hanya melihat lahiriah belaka. Orang yang bijak mau menembus ke dalam esensi yang sesungguhnya. Abad 20 dimulai dengan optimisme yang naif dan diakhiri dengan optimisme yang naif pula. Pada awal abad 20 manusia sedang bermimpi dan membayangkan hari depan yang cerah dengan kesuksesan yang gilang gemilang yang mungkin dapat dicapai manusia melalui potensi-potensi yang ada pada dirinya. Tetapi apa yang diimpikan itu di dalam beberapa belas tahun kemudian mulai disadari hal itu terlalu naif. Mengapa demikian? Sebab waktu itu manusia sedang menaruh pengharapan yang begitu besar terhadap ideologi-ideologi yang diajarkan pada abad 19. Ini yang saya mau bicarakan. Kita ini kadang terjerat dengan ideologi dan filsafat pada pembuat-pembuat sejarah di tempo-tempo yang lampau. Di dalam sejarah filsafat, abad 19 disebut sebagai the age of ideology dan abad 20 disebut the age of analysis. Abad iman, abad kepercayaan, abad rasio, abad pencerahan, dan abad ideologi dan abad analisa. Tapi aku lebih suka mengatakan abad ini di mana kita hidup sekarang ini bukan abad analisa melainkan abad yang justru mundur. Pada permulaan abad 20 manusia begitu yakin
yang ditemukan ideologi dan sistem pikiran abad 19, lalu mereka menganggap hal itu sebagai kebenaran. Apalagi Immanuel Kant telah mengatakan bahwa dunia mulai dewasa. Kalimat itu telah menjadi sumber inspirasi bagi Auguste Comte, bapak positivisme, yang mengatakan bahwa manusia sudah matang dan berada pada kedewasaan di dalam era saintifik. Maka abad 20 manusia dengan optimis menuju kepada penemuan-penemuan saintifik dan segala penguraian yang makin kompleks, makin rumit, makin sempurna dalam segala bidang. Jika kita melihat apa yang dicari dan dituntut oleh ilmuwan, filsuf, politikus, dan sosiolog pada permulaan abad 20, semua mempunyai warna yang sama. Mereka percaya jika dunia ini maju terus mendasarkan sodoran pikiran evolusi. Betul? Evolusi telah menjadi suatu induk pengaruh yang penetrasi ke dalam 4 bidang besar. 1, sejarah dan proses waktu. 2, teologi, bahkan juga para teolog-teolog yang tidak lagi beriman secara penuh kepada kitab suci mendasarkan perkembangan, menganggap Allah yang memimpin proses evolusi ini. Ngeri ya? Ngeri ya? Allah memakai evolusi ini dalam menciptakan dunia ini disebut theistic evolution. Yang ketiga, sosiologi dan ekonomi. Menurut Hegel, seluruh dunia ini berada di dalam metode dialektik. Dialektikal materialisme yang dikemukakan oleh Hegel, guru besar Karl Marx, di mana oleh Marx diadopsi menjadi suatu interpretasi bagaimana menjelaskan perkembangan ekonomi sepanjang sejarah. Yang keempat, politik. Penetrasi ini juga masuk ke dalam bidang politik dan kemiliteran, sehingga di dalam sejarah kita melihat orang seperti Lenin dan Mao Zedong yang mau memakai pikiran Marx itu untuk memaksa orang menerima komunisme di dalam politik. Permulaan abad 20 ini sedang di dalam pengetahuan ilmu biologi, ekonomi, dan filsafat, politik, sosiologi, semua telah mengambil evolusi sebagai pikiran a priori, yaitu pasti benar, lalu penetrasi ke dalam segala bidang dan kebudayaan manusia. Mereka mencoba menegakkan suatu mimpi yang besar untuk menyambut satu zaman yang agung yang nantinya akan tiba. Mimpi yang optimistik dan optimisme yang naif ini dimulai dirusak oleh Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1914 sampai 1918, kita melihat letusan Perang Dunia Pertama menghanguskan begitu banyak hasil dari tumpukan kristalisasi kebanggaan kebudayaan di dalam membangun dan seni. Bukan saja demikian, Perang Dunia Pertama juga membuat manusia yang terlalu optimistik itu akhirnya sadar siapa manusia itu sebenarnya. Soul Seeker kembali kepada pikiran yang asal. Manusia kemudian berusaha menemukan identitas manusia di alam semesta ini. What is human identity in the universe? Evolusi memberikan apa? Evolusi memberikan suatu pikiran khayalan saja. Bahkan manusia bukan pada mulanya peta dan teladan Allah, sekarang justru jatuh menjadi orang yang berdosa. Sebaliknya, manusia dulu ada seekor binatang, tapi sekarang sudah begitu berkembang, sempurna, sehingga tak perlu pesimis. Berarti masih ada hari depan yang begitu indah. Evolusi bukan hanya menginterpretasi, evolusi secara tidak sadar menjanjikan. Ini yang paling bahaya. Menjanjikan, dan banyak orang percaya. Pada waktu seorang misionaris berkhotbah di Ukraina, ia tidak berani minum air yang sudah dicemar oleh radiasi Chernobyl. Jadi ia pergi ke dollar shop dan membeli minuman sebotol air dengan harga $3 US. Karena diimpor dari Prancis ke Kiev. Bayangkan berapa mahal hidup
Di sana, di Ukraina, waktu seorang misionaris memikirkan kembali apa nasib manusia, misionaris itu menyimpulkan beberapa hal. Negara-negara yang mengidolakan Karl Marx, karena Marx adalah ekonom yang terbesar dalam sejarah, tak ada filsuf yang meneliti menganalisa dengan teori yang begitu rumit dan mendetail mengenai segala kemungkinan dari potensi ekonomi lebih tuntas daripada penelitian Marx. Apa yang terjadi, Soul Seeker? Terbukti teori ekonom yang terbesar kalau disetujui sepenuhnya oleh suatu negara, pasti ekonominya bangkrut. Komunisme menyodorkan keadilan yang paling tuntas kepada masyarakat untuk menyongsong hari depan yang indah, di mana komunisme berjanji meratakan kekayaan. Akhirnya terbukti mereka tak pernah meratakan kekayaan, hanya meratakan kemiskinan saja. Itu paham komunisme. Lalu misionaris ini melihat mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. 3 minggu yang lalu ia di Moskow, di mana seorang profesor bertanya kepada dia, mengapa kalau Allah memperbolehkan manusia diuji oleh teori yang salah, Allah tega memilih RRC yang mempunyai penduduk yang paling banyak untuk disiksa dan menderita puluhan tahun. Ini kalimat perkataan yang sangat tajam. Jikalau Allah memperbolehkan manusia dicobai oleh semacam filsafat yang salah, mengapa tidak memilih bangsa yang kecil saja, yang bukan seperti RRC yang besar, mungkin San Marino atau Vatikano dan Kerajaan Monaco yang penduduknya sedikit? Mengapa justru Allah memperbolehkan Tiongkok ada di bawah eksperimen komunisme yang mengakibatkan berpuluh-puluh juta manusia mati di sana? Mati di sana. Aku tahu pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Aku hanya menjawab, Allah tidak pernah membuang siapapun. Sebenarnya manusia yang membuang Allah. RRC mencatat ratusan kali menganiaya orang Kristen. Saya ulangi lagi, RRC mencatat ratusan kali menganiaya orang Kristen, memenjarakan pendeta, melawan Tuhan, padahal mereka mau menunjukkan bahaya komunis yang terjadi di sana. Abad ini abad yang sangat mundur, menolak misionari dan membunuh orang-orang yang mengabarkan Injil. Profesor itu mulai sadar ketika dia bertanya, dia mengatakan ini memang benar. Pada waktu manusia mempersalahkan Allah sebagaimana seharusnya untuk dihormati, maka Allah memperbolehkan manusia di dalam pilihan menolak Allah untuk secara tidak sadar dia juga ditolak oleh Allah. Jadi ada hak kehendak manusia. Terserah kamu mau percaya atau tidak, terserah kamu mau mengikut Tuhan atau tidak. Yang arif menjadi pasif, yang berinisiatif menjadi yang dibuang. Inilah paradoks bijaksana Allah yang melampaui marifat manusia. Pada waktu manusia merasa tidak perlu Allah dan menganggap diri cukup pandai mengatur segala sesuatu dengan sikap otonom, Allah membiarkan untuk menjadi eksperimen membuktikan kesalahannya. Dari antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II, timbullah satu generasi yang disebut The Lost Generation. Lost Generation menjadi suatu pangkalan suburnya filsafat eksistensialisme, di mana suatu jalan yang terbuka bagi pemuda-pemudi untuk menuju ateisme. Tanpa mereka sadari muncul topeng-topeng agama, tapi di dalamnya ada kekosongan jiwa yang sangat luar biasa. Akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun mereka baru sadar semuanya itu tidak seperti yang diimpikan. Kolose 2 ayat 8 mengatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi mereka akhirnya sadar, karena mereka hanya mengikuti filsafat eksistensialisme, sehingga membawa mereka pada ateis, tidak percaya kepada Allah, dengan segala macam sifat-sifat
yang mereka adopsi, mereka terapkan, yaitu sifat-sifat, filsafat, ideologi-ideologi yang salah, dan ajaran-ajaran yang kosong dan palsu, ajaran-ajaran turun-temurun, baik lewat pemerintahan, tetapi itu membawa mereka kepada kesesatan. Aku menyimpulkan seluruh arus pikiran eksistensialisme yang pernah merajalela pikiran kaum intelektual di seluruh dunia tahun 50-an sampai tahun 80-an, dari Eropa ke Amerika dan akhirnya ke Asia, hanya dalam 2 kalimat. Eksistensialisme selalu memperbincangkan kekosongan, seperti kosong itu ada. Mengerti? Yang diperbincangkan hanya filsafat-filsafat kosong, ideologi-ideologi kosong, dan itu mereka percaya bahwa kekosongan itu ada janjinya, akan ada manfaatnya. Kasihan ya, eksistensialisme selalu memperbincangkan keberadaan seperti ada itu tidak ada. Seperti ada, itu tidak ada. Mengapa abad 20 ini aku sebut sebagai abad yang mundur? Karena abad 20 adalah abad yang tidak menghasilkan pemikir-pemikir yang jenius, pemikir-pemikir yang memiliki iman kepada Kristus. Aku tidak perlu setuju teori filsafat yang mengatakan a man is what he thinks. Karena sebagai teolog Kristen, aku mempunyai definisi a man is what he reacts before God. Soul Seeker, kalau kita hanya berhenti pada kalimat a man is what he thinks, seperti ucapan-ucapan kaum idealis atau rasionalis, atau jika kita tidak hanya berhenti pada a man is what he eats, seperti materialisme, itu terlalu dangkal. Tetapi meskipun ada filsafat yang mengatakan a man is what he thinks, rasionalisme dan idealisme hanya memberitahukan kepada kita bahwa manusia selalu menjadikan dirinya sendiri. Abad yang mundur ini, anthropocentric of lifestyle, tanpa menghasilkan sesuatu dari pikirannya, di mana pemikir-pemikir agung abad 20 seolah-olah tidak ada yang berpengaruh besar. Dan abad 20 ini sudah menjadi abad yang menjual diri, abad yang sudah menjadi abad yang berkompromi kepada abad 19. Abad 20 menjadi abad di mana kita tidak mempunyai otonomi atas diri kita sendiri. Abad 20 menjadi abad di mana kaum intelektual mengosongkan pikiran lalu diisi dengan apa yang disodorkan pada pemikiran abad 19. Abad 20 tidak menghasilkan seorang pemikir yang bisa memberikan arah kepada umat manusia. Abad 20 hanya menghasilkan orang-orang yang mengosongkan otaknya lalu membuat Marx, Kierkegaard, Nietzsche, dan lain-lain menjadi pemimpin-pemimpin pikiran-pikiran mereka. Sehingga selama abad 20 kita hidup bergerak, mencari segala langkah, menemukan segala teknologi, tetapi apa yang kita temukan tidak dibandingkan dengan abad 19 yang berlainan sekali. Pemikir-pemikir abad 20 hanya memikirkan wadah, tidak memikirkan isi. Membuat kapal terbang, komputer, radio, satelit, roket, dan segala macam penemuan besar hanya menjadi wadah, bukan isinya. Bukan konten yang penting. Kapal terbang dibuat untuk mengangkut para pedagang yang pergi ke sana sini secepat mungkin, untuk mengangkut turis yang pergi ke sana kemari, karena kebanyakan mereka memiliki uang. Komputer hanya mengisi data-data untuk berhubungan dengan perdagangan komersil. Pemikiran-pikiran ini, pemikiran-pemikiran yang berkembang pesat di abad 20 kebanyakan bersumber dari abad 19. Dan kita memakai seluruh abad ini menjadi tempat praktek para pemikir yang sudah mati, sudah koet. Selama 70 tahun Asia membuat diri menjadi budak abad 19. Dari tahun 1919 sampai tahun 1989, pemuda-pemudi yang berada di Tiananmen berpawai dan berteriak. Apa yang mereka teriakkan persis sama
Akibatnya mereka digilas oleh tank, darah dan daging tulangnya sampai remuk, lalu diangkat dan dibakar di Beijing. Itulah penindasan komunisme terhadap pemuda-pemudi di sana. Yang diteriakkan tahun 1919 adalah kami menginginkan demokrasi, kebebasan yang diteriakkan oleh pemuda di tahun 1989. Istilah yang sama, slogan yang sama, mimpi yang sama. Berarti selama 70 tahun apa yang diimpikan belum tercapai. Abad 20 menjanjikan apa? Abad 20 memimpikan apa? Abad 20 mendapatkan apa? Kita melihat dalam perkembangan seluruh umat manusia, betul kita perlu eksperimen dan pengalaman. Tetapi pengalaman mengajar kepada kita bahwa abad yang mundur ini, di mana pengalaman kita banyak memiliki hal yang bodoh dan mundur. Hegel mengatakan satu kalimat, sejarah mengajarkan suatu pengajaran terbesar kepada umat manusia, menerima pengajaran dari sejarah. Kita telah membuang 80-90 tahun untuk mempraktekkan komunisme. Akhirnya baru sadar bahwa komunisme itu salah. Kita memakai 90 tahun untuk mempraktekkan eksistensialisme. Akhirnya baru sadar bahwa itu salah. Kita memakai 90 tahun untuk mempraktekkan evolusi. Akhirnya baru sadar bahwa evolusi salah. Kita juga memakai 90 tahun untuk mempraktekkan positivisme dan berkembang menjadi logical positivisme. Tetapi akhirnya baru sadar kalau itu salah. Salah. Bukankah abad 20 ini abad yang mundur? Bukankah abad 20 ini abad yang kita hamburkan dengan eksperimen-eksperimen yang membawa kita kembali kepada permulaan? Belum tahu apa-apa. Menjadi mundur, menjadi bot. Sekarang sebelum kita menutup abad 20 yang pernah menghasilkan banyak perkembangan teknologi, kita mempunyai kapasitas, kita mempunyai instrumen, kita mempunyai segala bangunan yang hebat, tetapi isinya apa? Jika mimbar yang bagus, gedung gereja yang besar, tapi yang dikhotbahkan tidak menstimulir pikiran, tidak membawa otak manusia kembali kepada firman Tuhan, hanya mengumpulkan lebih banyak persembahan untuk pendeta itu tidak berguna. Jikalau mimbar didirikan tapi bukan untuk menyampaikan firman Allah yang benar, tapi tidak membawa keadilan dan kemajuan sungguh-sungguh untuk meningkatkan moral manusia. Semua wadah itu perlu kembali dengan satu prinsip, mengisi hati yang memuliakan Allah, yang takut akan Tuhan. Setelah dunia barat berkembang, sekarang mereka mulai sadar bahwa perkembangan ini membawa manusia hanya menuju kemana. Ada 4 hal yang berteriak kepada manusia, abad yang mundur, you are in danger, you are in danger, you are in danger, you are in danger. What kind of danger? Fusi, polusi, AIDS, imoralitas barat. Apa yang kita terima dari kerusakan lingkungan adalah akibat sains pengetahuan. Pada waktu kita mengembangkan pengetahuan, hanya ilmuwan Kristen yang mengerti dan memakai ilmu pengetahuan itu untuk memuliakan Allah. Fusi dan polusi menyadarkan sebagian orang jika hanya ada pengetahuan sains dan kemajuan teknologi saja, ini tidak berguna dan berbahaya. AIDS dan imoralitas kriminal yang mempresentasinya saat ini telah berkembang bersama dengan kemajuan suatu negara. Waktu berada di Leningrad, Saint Petersburg, aku melihat kapal-kapal di sebuah sungai yang begitu indah. Ada museum Hermitage yang nomor 2 terbesar di seluruh dunia, di mana ada istana yang asli yang dipakai menyimpan koleksi seni sejumlah 2.947.000 karya seni. Ada tiang yang dilapisi emas, ada marmer, granit yang berbeda bentuknya. Namun pada sisi kota lain nampak sebuah penjara. Waktu kapal lewat di sana, seorang penterjemah mengatakan dalam bahasa Inggris ke Rusia. Ia berkata, lihat,
Inilah penjara terbesar di kota ini yang bisa menampung 100.000 orang. Saat ini isinya lebih dari 40% dari kapasitas hingga berjejal-jejal. Jika ada narapidana baru masuk, terpaksa harus mengusir yang lama. Aku membaca sebuah surat kabar yang mengatakan negara yang memiliki tindakan kriminal terbesar adalah Rusia dan kedua Amerika. Rusia perbandingannya 100.000 dibanding 574. Tiap 100.000 orang Rusia harus dipenjarakan, di mana sejumlah 574. Amerika tiap 100.000 yang dipenjarakan 543 orang. Bagaimana dengan Indonesia? Puji Tuhan, tiap 100.000 hanya 22 yang dipenjarakan. Puji Tuhan ya. Manusia maju, negara maju, teknologinya maju, sekaligus kriminalitasnya juga maju. Negara maju, teknologinya, tindakan kriminalnya lebih canggih lagi. Kota New York setiap hari 450 mobil hilang. Di kota London setiap hari 347 mobil hilang. 10 tahun yang lalu di New York setiap tahun ada kurang lebih 2.000 pembunuhan. Dan di LA 970 orang dibunuh. Sekarang di Amerika ada kurang lebih 190 juta senapan yang ada di tangan orang sipil. Negara ini penduduknya 250 juta jiwa, tapi punya senjata 190 juta. Abad yang mundur berarti ada 1,9 juta manusia yang gila, sementara waktu tidak menembakkan senjatanya dengan brutal. Aku tidak tahu abad 20 mau kemana. Dan sekarang ini makin dekat, manusia terus mendapat ancaman. Engkau dalam bahaya, engkau dalam bahaya, engkau dalam bahaya. Futurologis yang bukan Kristen seperti Alvin Toffler, Naisbitt, semua menunjukkan ada hari depan yang indah tanpa memberi peringatan dari firman Tuhan yang aku khawatirkan. The world needs Christian prophetic ministry. This world needs young people who dedicated their lives to God. This generation admit your guidance, and if you want to guidance the world, you need to be guided by Holy Spirit with the Bible. Aku sedang menanti sebuah generasi yang otaknya tajam, luar biasa, takluk kepada firman Tuhan dan tunduk pada kehendak Tuhan. Dan aku berkata, Tuhan, pakailah aku menjadi alatmu. Pada waktu aku melihat mahasiswa teologi yang mau cepat-cepat keluar mendapat gelar sarjana teologi dan jadi pendeta, mendapat gaji yang cukup besar di tiap bulan, aku lihat itu tidak ada harapan. Orang itu tidak harapan. Waktu aku melihat mahasiswa yang belajar memakai uang orang tuanya, yang bekerja membanting tulang hanya supaya kepalanya bundar menjadi persegi, lalu pulang ke desa dan membanggakan diri, aku bilang itu tidak ada harapan. Istri dari almarhum Dr. Francis Schaeffer mengatakan tiap tahun USA menghasilkan ribuan PhD. Tapi di mana pahlawan yang berjuang untuk kerajaan Allah, untuk Kristus? Aku tidak melihat. Aku ingin mencucurkan air mata dan berdoa di hadapan Tuhan. Waktu aku lihat mimbar yang bagus, yang mewah, tapi diberikan pengkhotbah yang tidak karuan, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Aku begitu sedih. Biar seluruh dunia membenci aku, biar pendeta-pendeta membuat isu pada diriku, tidak ada Roh Kudus. Aku berkata kepada saudara, yang membuat aku gigih berkhotbah, melayani berpuluh-puluh tahun, itulah Roh Kudus, bukan rohku. Tapi yang membuat orang-orang kelihatan ada Roh Kudus, tapi hidup keuangan dan seksnya tidak karuan, tapi masih berani naik mimbar, berani menafsirkan Alkitab, tiang dengan tidak karuan, itu pasti bukan dari Roh Kudus. Pemuda-pemudi yang kritis dan betul-betul mau taat pada pimpinan Tuhan, mulai hari ini bangun, jangan tidur pada waktu seluruh dunia sedang menyambut zaman baru, New Age moment. Inilah pertama kali Barat berkompromi dengan Timur. Dulu Barat menghina, menjajah. Abad yang mundur ini mengagresi, invasi Timur. Sekarang mulai berubah. Barat mulai datang ke Timur, bertapa, bermeditasi. Waktu aku melihat pemuda-pemudi di Asia belajar di Toronto dan sulit berbahasa Inggris, lalu mengikuti kuliah sambil merengut. Lalu aku melihat di Borobudur ada seorang
orang bule yang gundul sedang meditasi. Aku membandingkan yang satu buka mata pakai pikiran dan yang satu tutup mata tanpa pikiran. Inilah globalisasi. Timur mencari ilmu di barat dan barat mencari ketenangan di timur. Dunia sedang berglobalisasi. Yang timur sedang mengisi otak di barat, yang barat sedang mengisi hati di timur. Kita kembali. Kalau kita melihat bahwa antara timur dan barat, barat mencari hati, mengisi hati. Orang timur mencari, mengisi otaknya. Mereka terus mencari jalan bagaimana mereka menjadi orang yang hebat. Tapi ingat perkataan Kristus, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat kembali kepada Bapa kecuali melalui aku. Aku tetap memegang the answer is only in Jesus Christ. Except Christ, there is no answer. Setelah kita mendapat isyarat, you are in a danger. Manusia tidak mau belajar dari sejarah. Belajar sejarah bukan untuk mengagumi. Belajar sejarah bukan mencari esensi-esensi untuk menaikkan nilai dirimu, tetapi belajar sejarah supaya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Pertimbangan itu datang dari ketika kita membandingkan dan membaca firman Tuhan. Sekarang kita menuju abad 21. Seperti abad 20 dimulai dengan naif, menunggu lagi hari depan yang cerah. Sebagai seorang hamba Tuhan yang dilahirkan untuk menyaksikan berakhirnya abad 20, aku menggelengkan kepala. Hai umat manusia, kemanakah engkau? Optimisme, hari depan cerah karena evolusi. Tuhan berkata, kembali kepadaku. Disinilah tempat pangkalan pengharapanmu. Disinilah sasaran imanmu. Di sini ada cinta kasih yang memberi kepuasan pada jiwamu. Pada waktu Gramedia mencetak ribuan buku memperkenalkan the New Age Movement, aku melihat pendeta-pendeta yang katanya pemimpin gereja masih belum tahu apa arti istilah itu. Gerakan zaman baru sudah merupakan suatu air bah yang melanda seluruh pelosok kebudayaan. Tetapi sedikit sekali pemimpin-pemimpin Kristen, yang khususnya kaum intelektual Kristen, yang melihat betapa besar ancaman dan perbedaan antara arus itu dengan kekristenan tradisional. Abad yang mundur, New Age Movement menjadi penipu baru untuk umat manusia. Pada waktu kita melihat buku-buku New Age Movement diterjemahkan dalam bentuk komik, novel, tulisan cerita, dan dalam bidang periklanan serta slogan TV, banyak orang tidak sadar. Selama 2 tahun terakhir, apa yang menonjol di TV sudah banyak dipengaruhi oleh New Age Movement. Berapa besar bahaya jika kita sadar dan tidak mencegahnya? Siapakah yang menjamin kamu layak menjadi terang dunia? Jangan menipu diri sendiri. Belajar dan mengabdi dan serahkan hidupmu kembali kepada Kristus. Oleh sebab itu, Soul Seeker, dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 27 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang yang kuat. Hikmat di sini dijadikan Allah sebagai kebodohan. Filsafat-filsafat, ideologi-ideologi yang menyesatkan manusia dikatakan sebagai kebodohan, sebagai hikmat kebodohan. Maka dikatakan, kamu dipilih Allah, yang bodoh dipilih Allah untuk mempermalukan yang berhikmat. Artinya kita mempunyai kesadaran penuh dengan kekuatan firman Tuhan. Kita mengerti batasan mana kita untuk tidak menerima hal-hal yang idealis, yang filsafat kosong, dan yang ajaran turun-temurun dari generasi ke generasi. Ini yang kita harus sadar. Oleh sebab itu, dunia akan menjadi terang apabila anak-anak Tuhan kembali kepada terang Kristus, kembali pada ajaran yang benar, dan membuang segala filsafat yang kosong dan ideologi-ideologi yang kosong yang menyesatkan manusia. Amin. Amin, Soul Seeker. Kiranya ini menjadi berkat, dan aku percaya engkau akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Jangan mengatakan engkau orang bodoh, engkau orang yang tidak punya. Karena orang yang bodoh dipilih Allah untuk mempermalukan orang yang pintar, orang yang berhikmat. Amin. Isilah semua itu dengan kebenaran
firman Tuhan. Karena dunia akan menjadi terang apabila anak-anak Tuhan menjadi terang Kristus di antara mereka. Terpuji nama Tuhan, aku akan berdoa. Tuhan Yesus berkati orang yang sudah mendengar firman Tuhan yang aku sampaikan di Think of Soul channel ini. Walaupun ini sangat berat untuk dimengerti, tetapi ini merupakan sesuatu yang kita kembali mengingat bahwa ternyata bahaya-bahaya filsafat yang kosong, ideologi yang kosong itu menghancurkan negara. Tuhan tolong kami, supaya kami tetap memiliki iman, tetap memiliki kepemahaman dan pengertian yang sungguh daripada firman Tuhan. Kiranya kami menjadi berkat, menjadi terang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Soul Seeker, tetap maju, tetap menjadi orang yang hebat, pemikir-pemikir Kristen, bukan orang yang malas, tapi orang yang mau belajar pertama dari firman Tuhan, kemudian membandingkan dengan filsafat-filsafat kosong yang tidak ada isinya. Haleluya. Tuhan memberkati. Have a new shalom aleichem. Sampai jumpa.